Siapkan ke ya. Mayyasha, tidak mayyasha. Gimana Ustaz? Nun ketemu ya. Hukumnya apa? Sip, kalau cuma digom aja itu salah. Karena digom di gunnah. Gunnah itu berapa harokat? Gunnah itu 2 harokat. Berarti nun di sini posisinya gunnah. Berarti kalau gunnah berarti berapa harokat? 2 harokat. Berarti mengucapkannya mayyasha atau mayyasha. Kenapa ada 2? Karena gunnah. Kenapa walaupun dia di sini ada hakikat ada 1 huruf, tapi hukumnya yang menjadikan dia miqdar harokatain. Seperti itu ya. Jadi jangan lagi baca nanti ada yang seperti ini. Walinu wawun wa yaun sukina disukunkan, atau dalam bacaan lain sakana sukina, walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma, sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasroh misalkan iu lin bukan? Bukan. Bukan. Makanya ini 2 ini harful lin bisyartin. Sebelumnya Wan fataha qablahuma. paham di sini? Walin wawun bayun sukinan kata ulama walin hirafu alin ini mungkin kita belum terlalu jauh. Nanti kalau misalkan nih ada yang belum paham, khawatir nanti semakin kesini semakin menumpuk, nggak paham, akhirnya pondasinya kropos, mending langsung tanyakan ketika ada yang paham. Dan yang satu hal yang paling penting untuk diroyah, selama kita paham itu insya Allah kita bisa menyampaikan ke orang lain walaupun dengan melihat. Karena nanti ketika menyampaikan dimanapun nanti kita berada, kan kata ketika hafalan kita dirasa lemah, kan disuruh ista'in kita dengan tulisan, dalam artian buku-buku diroyah yang ada. Jadi yang penting paham dulu, makanya kalau misalkan ada yang paham langsung tanyakan. Karena kalau misalkan udah nggak paham, itu gimana kita mau menyampaikan kalau nggak paham? Walaupun nggak hafal, karena masalah hafal itu nanti insya Allah kalau paham itu mudah untuk dihafal. Seperti itu ya. Al-inhiraf penting. Apa artinya inhiraf? Kita lihat dari sisi mana. Dari sisi mana inhiraf? Namanya juga inhiraf al-mailu, melenceng. Maksudnya apa melenceng? Melencengnya 1 huruf dari makhrajnya sampai masuk ke makhraj orang lain, makhraj yang lain. Itu. Paham? Sekali lagi, maksud inhiraf itu melenceng di situ adalah 1 huruf atau melencengnya 1 huruf dari makhraj dia sampai ke makhraj selain dia. Dan itu hanya terjadi di dua huruf. Itu apa? Lam dan ro. Sekarang kenapa mereka berdua disebut melenceng? Boleh nggak nih kayak gini? Ini melenceng nih. Boleh nggak? Ini kan sebut melenceng nih. Tasawur kita apa ketika dikatakan melenceng? Sesuatu yang nggak benar kan? Negatif kan? Sesat. Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Sifat ini dong Allah. Hah? Itu gom kok itu gom sih. Kata dulunya boleh. Walaupun dia melenceng, pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Karena dia kalau nggak melenceng nggak bisa. Perlu bukti? Oke. Siap. Ketika kita mengucapkan lam seperti apa? Al. Tanyakan ke hati nurani antum yang paling dalam. Lam itu maksudnya di mana? Hafatul lisan. Ini Pentium berapa sih? Celeron, ya kan? AMD. Lam, di mana makhrajnya? Hafatul lisan. Ketika kalian mengucapkan lam gimana? Mana yang angkat? Hafatul lisan.
Torful lisan. Enggak kan, tapi torful lisan makhraj lam bukan? Kalau kita torful lisan enggak ngangkat, bisa enggak ngucapin lam? Enggak bisa. Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Tapi memang harus seperti itu, karena kalau nggak seperti itu dia nggak bisa. Tuh. Itu lam. Filami warro. Untuk ro di sini ro ada khilaf. Makanya tadi ketika kita berhenti filami warro, ulang dari warro kita pilih rujuin. Karena ada yang mengatakan mazhab di antaranya mengatakan ro itu dia tidak masuk melenceng, tidak ada sifat melenceng. Tapi Ibnu Jazari itu ro masuk ke melenceng. Dalilnya apa? Kita berhenti di situ. Filami warro. Wa bitakririn ju'il karena namanya juga fi'il madhi kan. Siapa yang dijadikan? Ro. Ini ju'il bukan ju'ila. Kalau ju'ila ro dan sebelumnya lam. Paham? Paham nggak? Paham ya, sip. Kan kita lagi bicara kan walin hirafu suhiha fil lami warro. Selesai. Baru wabitakririn ju'il dijadikan. Siapa yang dijadikan? Dan itu ju'il itu cuma buat satu orang kan? Buat satu kan? Berarti yang paling dekat itu ro. Sip. Mengapa Jazari bilang kalau roh itu panjang? Baru udah jelas. Sekarang itu tadi kata orang yang mengatakan roh itu tidak masuk, tapi roh itu hanya dia takrir saja sifatnya. Sekarang Lam kok nggak sekalian aja masuk torful lisan. Kenapa kok masih apa? Sementara kan mau nggak mau harus pakai torful lisan. kenapa enggak torful lisan? Kenapa masih? Sekarang gini, antum ngucapin lam, coba torful lisan aja, jangan ada hafal tulisan, bisa nggak? Al-zi, bisa nggak? Kok ketawa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena makhraj tobi ini kan makhraj ini. Kenapa ulama-ulama terdahulu wa ala rasim siapa al-Khalil ketika mengatakan bahwasanya mengambil kesimpulan lam itu makhrajnya di sini, dal itu makhrajnya di sini. Dia kan ada eksperimen khusus dulu kan untuk mengatakan dal, karena ini kan nggak main-main kan, berkaitan tentang ilmu, maksudnya masa depan sampai hari kiamat mungkin kan. Dal, ad, da, di, du, da, ad. Di mana nih? Lisannya sebelah mana nih? Sebelah depan, tengah, pinggir atau mana? Terus ini kan dianalisis terus sampai jadi ternyata seperti ini. Tuliskan dari tulis ini maknanya. Ketika lam misalkan atau ro lam misalkan sesuai tadi yang ditanyakan. Al. Oh, bisa nggak? Bisa. Ternyata tobi kita mengucapkan lam al muslimun gimana? Hafal tulisan kan? Nah, sekarang cuman makanya di sini ketika mengucapkan hafatul lisan, di situ ada istirak makhraj torful lisan. Dan itulah memang seperti itu harusnya, karena kalau misalnya nggak seperti itu nggak bisa. Itu mana yang paling kuat untuk lam. Untuk ro juga sama. Ro itu makhrajnya di mana? Torful lisan. Torful lisan ya. Sekarang coba antum ucapkan ro tanpa mengucapkan hafatul lisan. Coba bisa nggak? Pada kita awal bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Lam masuk ke ro masuk ke lam. Ini ke ro. Paham? Mengucapkan ro, bukan susah. Dan itu memang tidak natural, tidak tobi. Kalaupun bisa itu tidak tobi. Paham ya sampai sini? Ki, paham ki? Lam, ro, in, hiro, melenceng. Boleh nggak melenceng? Boleh. Kenal seperti itu. Sudah sampai sini, Pak. Kita ulang dulu yang pertama apa? Artinya apa? Sebutkan
apa, terus artinya apa, artinya singkatnya, nama hurufnya. Sofir apa? Hurufnya? Kol apa? Hurufnya? Lin. Tadi belum ya? Lin itu lembut, lunak, lemah, lembut, dimulai. Karena kenapa disebut seperti itu? Ini hanya pemusamayat aja ya. Ketika seseorang mengucapkan seperti ini, dan ini dikatakan lin itu adalah letak lekuk atau letak indahnya lekukan Al-Quran itu di sini. Lin ini. Laina, wah. Ya, seperti itu kurang lebih. Lembut, lin. Kemudian yang keempat apa? Tinggal 3 lagi nih, selesai sifat. Berikutnya apa baca? Warro wabita keririn juri. Wabita keririn juri. Takrir. Hurufnya apa? Satu. Apa itu artinya takrir? Ulang-ulang. Ini ada satu catatan penting. Kenapa disebut takrir? Karena ketika ini maksudnya mizannya itu atau apa ya, patokannya itu bukan apa-apa ya, tapi patokan itu tobi kita. Karena kita manusia, al-Khalil juga manusia kan, makanya sama-sama tobi. Gimana naturalnya kita ketika mengucapkan, seseorang mengucapkan roh gimana? Ar. Ketika terjadi ar, misalkan Bismillahir roh misalkan. Ketika Al-Khalil mengambil kesimpulan bahwasanya roh itu seperti ini, sifatnya seperti ini, terjadi seperti apa dengan irti'adul lisan. Nah, sekarang kita pelajari tentang takrir di sini. Dari seluruh huruf dari seluruh sifat yang 17, hanya satu sifat yang diketahui tapi bukan untuk diamalkan, yaitu takrir. Sekali lagi, seluruh sifatul huruf, makharijul huruf, mereka diketahui untuk diamalkan. Inhiraf itu apa, hurufnya apa saja, mengucapkannya seperti ini. Lin itu apa, hurufnya apa aja, mengucapkannya seperti apa. Tapi hanya satu yang diketahui tapi untuk dihindari, yaitu adalah takrir. Paham? Ketika mengucapkan roh, al-aslu bukan hirrohman, tapi tafhim wa tarkib. Ketika tafhim roh, kemarin sudah dibayangkan gimana lisannya. Lisan ini kan torful lisan kan, set. Gimana ketika mengucapkan roh, ini kan angkat, set. Ininya seperti apa? Ketika istifal atau tarkik seperti ini, ketika tafhim dia ngangkat kan. Bayang ya? Roh, maksudnya takrir di situ adalah irti'adul lisan bergetar, tapi bukan untuk dipraktekkan. Paham? Karena ketika kita mengucapkan Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Nanti kalau misalkan ada yang jawab, kenapa seperti itu Ar-Rahman? Iya, biar makin fasih lah, biar jelas, biar kelihatan makin fasih kan. Justru roh di sini, di situ nanti makanya ada lihat tafhim wa tarkib. Ketika tafhim roh baru roh atau tarkib. Satu catatan penting lagi, walaupun takrir ini diketahui untuk dihindari, tapi bukan maksud i'damul kulliyah, i'damuhu bil kulliyah, menghilangkan sifat getaran itu secara keseluruhan. Jadi jangan ada getaran. Bahkan katanya jangan sampai di dalam syarah Ibnu Jazari, salah satu kitab syarah Ibnu Jazari, jangan sampai mengucapkan ro itu kayak to atau lam muwalladh. Allahman.
karena dia saking takutnya ada sifat akhir.